Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa karim wa taraham wa tahannan ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, jamaah sholat subuh yang dilanjutkan dengan kajian Ramadan pada subuh yang dimuliakan oleh Allah, dan semoga selalu diberikan kesehatan dan juga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu, yang kita tawassul wasilahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, pengikut, para ulama as-salafun as-salihun, dan juga guru-guru kita, para sesepuh, bini sepuh, orang tua kita, juga wabil khusus kepada para muassis Masjid Jami' Dinoyo ini, dan juga mungkin barangkali ada saudara andai tolan dan juga tetangga yang tahun kemarin masih bersama kita, yang hari ini sudah berada di alam barzah, juga kita doakan dengan kirim suratul Fatihah ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Jamaah sholat subuh juga kajian Ramadan pada subuh yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini sudah hari ke-26. Sudah tinggal menghitung jam. Berapa kali 24 jam lagi? Saya yakin Bapak Ibu sudah berpikir bahwa kita mau ditinggalkan 6 tahun agung ini. Dan Bapak Ibu juga berpikir, selain berpikir juga menceklis berapa kali khatam Al-Quran. Apakah malamnya masih ada yang bolong, sholat tarawih dan juga qiyamul lailnya. Dan juga sudah mempersiapkan, mungkin ini yang lebih penting, justru sudah terbayang-bayang dengan nuansa Idul Fitri. Tidak tahu ya, panjenengan akan lebih fokus dengan sisa Ramadan ini atau sudah fokus dengan yang setelah Ramadan ini. Terus pundi jenengan pikiran yoyo ya nanti. Ini adalah waktu-waktu rawan, riskan. Untuk apa lengah? Umat Islam pada saat ini banyak yang lengah. Terbukti yang harusnya yang rame itu di masjid, di musala, tapi ternyata bukan zakat mal tapi zakat mall.
ya kita doakan. Kita tidak akan menghina dan juga memang tidak boleh. Meskipun saudara-saudara kita mungkin beliau-beliau mereka-mereka sholat taraweh di dalam mall. Mungkin mereka qiyamul lail juga di mall. Mungkin kurang kayaknya kok berat sekali. Mungkin juga kita ketika sibuk di luar, kita baca Al-Quran di tempat kesibukan kita. Ya sudah, kita jalani ini semuanya. Yang terpenting adalah ini waktu sisa tinggal berapa hari ini kita maksimalkan, kita pacu semangat kita. Agar nanti di akhir bulan Ramadan kita zakat itu sudah dalam keadaan bersih, lalu dituntaskan bersihnya itu dengan membayar zakat, karena jiwa kita sedang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Tabrani dari sahabat Sa'ad bin Aus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul fitri waqafatil malaikah ala abwabit turuq." Jika sudah jatuh Idul Fitri, mohon maaf ya, ini saya iming-imingi Idul Fitri meskipun masih Ramadan. Yaumul Fitri, pada saat Idul Fitri itu nanti datang, mungkin jam sekian ini sudah full hari, nggak tahu ya, hari Jumat atau Sabtu nanti. Kita ikut saja, terserah yang masjid sini menentukan ikut yang mana, terserah, monggo. Yang jelas itu bukti kita bertoleransi. Jam sekian coba diingat-ingat nanti. Hari Jumat atau hari Sabtu nanti pasti full jam sekian. Kira-kira betul apa enggak? Insya Allah ya, sudah full dan tidak ngantuk. Ya, nggak ngantuk. Yang datang itu sudah berbondong-bondong dengan anak istri, berbinar-binar, bajunya baru, sarungnya baru. Wah, senang sekali. Memang Yaumul Fitri waqafatil malaikah, pada saat itu nanti para malaikat berdiri ala abwabit turuq, di sepanjang jalan dan juga lorong-lorong. Ngapain mereka, para malaikat itu? Menyambut kita-kita orang Islam yang mau datang ke masjid untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Wanadau fanadau, mereka mengucapkan, "Ughdu ya ma'syarul muslimin ila rabbin karim." Ayo berangkat semuanya, ayo yang tidur-tidur semua bangun, itu loh, sudah takbiran itu loh. Jangan tidur aja kayak ya gak masih digugah kayak. Mulai bengi wis disetrika. Toples-toples sudah diisi ya. Sudah finishing, karpet, kursi sudah dibersihkan semua. Itu beberapa hari nanti akan datang. Para malaikat mengajak, menyeru kepada semua orang Islam. Silakan datang, mbosing poso apa ora wis budhalo gitu kan. Enggak ada syarat nanti ketika berangkat itu. Coba kalau di dalam hadis ini, "Ughdu ya ma'syarul muslimin ila rabbin karim alladzina yasumun." Gitu ya, tambah sepi masjid ini. Walladzina yaqumuna fi layali Ramadan. Gitu. Ayo berangkat ke masjid khusus bagi yang puasa di siang hari dan malam hari yang mau qiyamul lail gitu. Ayolah sak baris rong baris. Pol 5 baris di mana-mana itu. Coba kita itu prihatin ya, kasihan. Dalam hati kita harus menanamkan kasihan keluar. Gak usah jauh-jauh di sepanjang jalan ini.
Nanti siang jam 10, jam 11 banyak yang masih rokok, ya, yang masih makan, yang masih tidak puasa itu dalam hati kita, ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah kepada saudaraku. Begitu. Saya yakin mereka tahu kalau itu kewajibannya. Gitu. Ya, setelah itu para malaikat yamurru bil khair tsumma yusibu alaihi al-jazil. Laqad umirtum bi qiyamil lail fakumtum. Baru setelah nyampe pada berangkat semuanya duduk, lalu mereka ditanya, laqad umirtum, sungguh kalian wahai umat-umat Islam yang saat ini sedang berbahagia, berbondong-bondong ke masjid, ke tempat sholat Id, kalian diperintahkan untuk qiyamul lail di malam hari bulan Ramadan, fakumtum, dan kalian melaksanakannya. Itu kira-kira saya enggak budal ya. Awal kan tangi bengi gitu. Tapi wis kadung di tempat sholat, mau balik ya izin. Enggak. Wa umirtum bisyamin nahar, dan kalian diperintahkan untuk melakukan puasa Ramadan di siang hari, fasumtum wa ata'tum rabbakum. Kalian juga melaksanakan puasa. Lak ngoten nggih. Jawab izin. Sing gak poso, sing biasanya yang berangkatnya 1 tahun sekali sholat Id gitu, ya tetap aja kita doakan, kita nggak masalah sudah. Tapi masalah itu akan dia hadapi sendiri. Pada hakikatnya puasa itu diperintahkan oleh Allah, langsung oleh Allah, dan Allah pun yang akan memberikan imbalannya. Wa ata'tum rabbakum, sedangkan mereka kalian ini pada saat ini sedang melakukan ketaatan kepada Tuhan kalian. Sing gak poso, sing gak wis izin. Padahal klambine luwih apik. Sarunge luwih anyar. Sangune ning masjid iku luwih akeh. Mlebokno kotak amal wis. Alhamdulillah. Tetap alhamdulillah, takdir tadi. Masjid kan tambah banyak. Coba nanti kisaran berapa yang masuk kotak amalnya. Masya Allah. Pada hari itu adalah hari kemenangan umat Islam. Apalagi yang mau berpuasa dan mau berqiyamul lail. Faqbidu jawaizakum fa idza sallu nada munadin. Ketika mereka semuanya itu melakukan puasa salat, ala inna rabbakum qad ghafara lakum. Kalian setelah sholat, habis itu bersalam-salaman, saling memohon maaf dan saling memaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin fi kulli 'am nahnu bi khairin ajma'in. Saling memaafkan. Meskipun kata-katanya enggak jelas tapi bisa dipaham. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau sudah pulang dari masjid, sholat Id, pulang kan, terus kumpul dengan saudara-saudara, dengan anak istri, lalu saling mohon maaf. Nanti istrinya bilang, Mas, sambil nangis kan, gak jelas omongannya apa. Nanti suaminya bilang, sama-sama. Padahal gak paham, tapi maksudnya tahu. Padahal bapak-bapak kalau ditanya itu tadi ngomong apa, bohong ora roh, pokoknya intinya jaluk sepuro kan. Ngomong podo-podo ya, ngono ya nangis ya, padahal ora paham. Tidak saling tahu apa yang diucapkan, tapi dia saling mengerti apa maksudnya. Itulah ajaibnya kita sebagai umat Islam ini, tahu maksudnya. Ketika nanti sudah sholat, salaman, bermaaf-maafan, Allah ketahuilah, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian qad ghafara lakum, telah membersihkan dosa-dosamu, dosamu diampuni oleh Tuhanmu. Farji'u rasyidin ila rihalikum, kemudian kalian kembalilah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Sudah, kalau sudah puasa Idul Fitri, tinggal kembali kepada Allah. Fayauma fahuwa yaumul jaizah, itu adalah hari kemenangan
hari yang berharga. Wa yusamma dzarikal yaum fis sama yaumal jaizah. Itu diperuntukkan oleh Allah kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi yang melakukan itu tadi. Itu diampuni dosa-dosanya, kekhilafan, kekurangannya oleh Allah. Dan juga pada saat yang sama itu nanti di langit merupakan hari kemenangan para penduduk langit. Insya Allah, luar biasa memang hari itu. Maka kita semuanya sebagai umat Islam ini, sebelum habis bulan Ramadan, mari kita pacu terus semangat kita, harus jangan salah paham ya. Terutama ketika sudah ayo kok bengi hataman, sudah hataman tadarus itu Quran darusnya sudah selesai dihatami, habis itu setelah hataman sudah nggak ngaji. Padahal waktu-waktu setelah hataman tadarus biasanya malam 27, malam 28, itu masih ada malam 29, malam 30 kalau sampai 30. Maka orang-orang begini nanti sebenarnya dia itu tinggal sedikit tapi kok gak menisan. Jadi nanti kalau sudah dihatami mungkin di beberapa tempat itu dilanjutkan saja, ngajinya lanjut. Kalaupun tidak di masjid, tidak di mushola, itu ngaji terus tetap di rumahnya masing-masing. Karena mungkin di tempat-tempat tertentu itu diselenggarakan pembayaran dan juga penerimaan zakat. Tapi ketika para amil zakat menerima dan menyalurkan zakat itu diiringi dengan tadarus kan juga tambah bagus ini. Saya akan berpindah topik agar lebih intens ya. Itu tadi sekelumit mengantarkan kita biar kita lebih mempersiapkan diri agar kita tidak terkesan malu dan juga wagu bahasa Jawa ini ketika nanti kita berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Saya akan membacakan satu ayat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Saya sebutkan ayat ini, saya bacakan ini agar kita semakin waspada. Itu ayat mengisahkan bahwa manusia itu sudah diwasiati oleh Allah. Di sini menggunakan kata wasaina pakai na. Kalau na itu di dalam ilmu shorof itu wakeknya itu wasaina itu fi'il madhi. Na-nya dhamir mutakallim ma'al ghair awil mu'azzim nafsah, melibatkan yang lain Allah dalam menciptakan manusia ini. Dan juga na berfungsi juga untuk mengagungkan diri Allah sendiri. Di sini manusia itu diciptakan oleh Allah. Setelah itu
dipeseni sama Allah. Biwalidayhi ihsana. Ketika kalian sudah bergaul, bermuasyarah dengan orang tuamu, maka bergaullah dengan baik. Lalu karena apa? Disebutkan hamalathu ummuhu kurha. Ibumu itu sudah mengandungmu capek, berat, dan juga membawa, mengandung, melahirkan, dan juga menyusui sampai menyapihnya. Wa fisaluhu salasuna syahra, 30 bulan itu menyapih. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Lalu dia tumbuh semakin besar, semakin besar. Anak kecil itu kan menyenangkan ya. Nyenengno. Tambah mulai kecil lahir senang. Lalu setelah bisa murep senang, tambah senang. Bisa duduk tambah senang lagi. Terus bisa ngomong, ibu. Saweneng lalu anakku bisa ngomong ibu. Tambah senang itu. Lalu terantangan, tambah senang iso. Ayo mlaku. 1 langkah, 2 langkah, itu jatuh tambah ditepui. Pinter nak, ya kan? Tambah senang. Itu semakin besar, semakin besar. Terus sekolah tambah pinter. Ternyata tidak semuanya semulus apa yang kita inginkan. Kadang yo gregetno, mangkelno ya. Nggih, terus tambah remaja, tambah waduh. Dikandani pisan. Nak, iku lho omah ngarep sabun sik. Nak, bumbu masak entek tukokno sik. Gas mau lho wis kari umope iku lho kok yo entek. Tukokno gas sik. Sak sik. Itu kan putrane jenengan mboten enten sing ngeten iki nggih. Ya lho mboten enten blas nggih, siji ora ana bukan. Mungkin arek taat-taat kabeh. Amin. Didongaaken lari, jenenge lari. Ngoten-ngoten beranjak remaja, dewasa. Yang penting kita itu tidak berprinsip begini. Kecil dimanja-manja. Remaja foya-foya. Dewasa kaya raya, mati masuk surgane mbahmu. Oh, enak temen ya urip kayak ngono. Nah, yang saya mau sampaikan, ketika manusia itu sudah menganjak dewasa, itu harusnya kan semakin dewasa pula pola pikir dan juga kebatinannya. Nah, ini yang menurut saya ada poin penting di situ. Di ayat ini dituturkan 1 ayat tapi komplit. Mulai lahir sampai meninggal. Yang saya tekankan di sini, wa balagha arba'ina sana. Ketika mencapai usia 40 tahun. Enggak tahu di sini kebanyakan usia berapa, di atas atau di bawah. Kayaknya di bawah semua ini. Di bawah 40 tahun. Sing guyune banter berarti 0. Paling 16 ya. Sweet 17, 17 tahun. Punjul titik, rong itik, telung itik. Sudah 40 tahun, qala dia selalu menyebutkan, menuturkan berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Itu poin 1. Dia akan semakin menambah bersyukur kepada Allah atas apa nikmat yang diberikan kepada dia. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, semakin dia tenang di usia 40 itu. Semakin dia tidak gupuh menghadapi hari raya. Semakin dia tidak pusing karena sudah dekat hari raya, belum beli baju, belum weweh, belum menyiapkan angpau, belum macam-macam. Semakin santai dia, semakin mapan. Makanya kalau bisnis usia 40 itu biasanya usia matangnya seseorang dalam bekerja, karir dan juga yang lainnya. Terus kok kecil mulai umur selawe, umur 40 itu wis oke, biasanya sudah omah, macam-macam. Kenapa kok 40 belum begitu? Mungkin kena musibah,
Mungkin juga ada sesuatu yang salah. Ketika sudah usia 40 memperbanyak bersyukur kepada Allah. Dan juga ciri orang yang semakin bersyukur kepada Allah adalah dia merasa cukup atas apa yang diraihnya pada saat itu. Ya Allah, cukup ya Allah, cukup. Karena yang diberikan Allah sungguh sudah amat sangat banyak. Karena kalau orang itu sudah berikrar di dalam lesan dan juga ada hatinya, ya Allah cukup ya Allah, alhamdulillah. Wong ngeten iki biasae tandane arep digawe sugih ning Gusti Allah. Amin. Kok mikir nih? Mikir rupanya. Wis aku sik ngeluh apa ora ya? Nek sik ngeluh berarti urung ngrasa cukup. Duwe mobil siji pengen loro. Duwe omah loro pengen telu. Terus bahkan duwe emas sak gunung. Pengen duwe emas maneh 2 gunung. Bahkan ada kisah nyata itu. Ada seorang pengusaha yang punya pabrik 8, kobong 2, kebakaran 2. Itu lo nangis dipikir pirang-pirang bulan. Kok gak dipikir, oh si 6 alhamdulillah, kok gak ngono. Sing kobong loro, sing turah 6, sing dipikir sing loro. Apa nek dipikir dinangisi ikut terus balik? Kan enggak toh? Makanya kita itu selalu berhusnudzon kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Kita berhusnudzon kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, jenengan paringi sehat, anak kula jenengan paringi manut, bojo kula jenengan paringi ora kakean ngomel. Alhamdulillah. Kalaupun ngomel ya enggak apa-apa, itu sebagai rem kita. Yang selanjutnya kalau sudah usia 40, selain dia memikirkan dirinya sendiri, memperbanyak bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan, wa ala walidayya, harus lebih perhatian lagi kepada orang tua. Entah itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Lebih perhatian. Jangan sampai kita menjadi orang yang Allah saja tidak sudi menyapanya. Siapa itu? Aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Alhamdulillah min. Orang tua itu penting kita hormati bagaimanapun keadaannya. Maka itu sumber kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain poin kedua yaitu kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita wa an a'mal shalihan tardhah. Kita sudah 40, kita sudah bersyukur atas diri kita bersyukur punya orang tua, kita berbakti kepada kedua orang tua. Tahu ya, ini biasanya anak-anak kalau sudah usia 25, 30 itu sudah siap-siap mulai mempersiapkan untuk menyenangkan hati orang tua. Dan jenengan sebagai orang tua kita ini kalau 1 bulan dikasih uang 500.000 gitu sama anak kita, seneng ya? Seneng apa mboten? Mboten. Kok guyune kaya dikei kaya ora. Tapi nek disukani kaya seneng. Dan berapapun yang dikasihkan tidak nominalnya, tetapi keterkaitan hati antara anak dan orang tua. Nah, bagaimanapun usaha anak, sebanyak apapun yang diberikan tidak akan pernah bisa membalas apa jasa orang tuanya. Dalil ngaten iki sajane sing cocok kagem larir nenek anak-anak. Dalil ge wong tuwa iki sanes niki. Mungkin akhirnya nuntut iku ngaji mau ngene. Anak iku nek iso ngirimi wong tuwa 500.000. Nah, itu kan ngono. Dalil ini untuk anak. Jadi anak biar sadar. Dalil orang tua yaitu seringkali kadang-kadang anak istri menjadi fitnah bagi kalian itu. Jadi siap berantisipasi agar kita itu
mbok menawa anak, istri, keluarga itu ada yang tidak taat menjadi fitnah bagi kita. Yang ketiga, wa an a'mal shalihan tardha. Sudah 40 itu sudah harus memikirkan apa yang kita lakukan itu diridhoi. Diridhoi itu kan disenangi. Tidak hanya kita senang, kita lakukan begini, orang lain mau bilang apa terserah. Tidak begitu. Tetapi kita harus lebih waspada dan juga lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita. Agar orang-orang yang di sekitar kita itu menerima apa yang kita lakukan. Bagaimana solusinya? Kenapa solusi ini kersane sakit diterima dan juga kita tahu mana yang diterima, mana yang tidak. Kan itu disuruh bermusyawarah. Bermusyawarah, tanya kira-kira cocok enggak, kira-kira pas enggak keputusan saya. Nah, itu semuanya diberikan fasilitas oleh Allah agar kita mencapai poin yang ketiga ini, yaitu kita lebih berhati-hati dalam bersikap. Menjadi kalau di dalam Al-Quran itu wa ibadur rahman, menjadi hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi mereka-mereka itu orang-orang yang dianggap hamba Allah yang baik itu adalah orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi dia sopan, santun, ucapannya wa idza khotabahumul jahilun qalu salama. Ketika mereka ngobrol WhatsApp, media sosial, dia share sesuatu info tidak menyakiti hati orang lain, juga tidak membanggakan dirinya sendiri atau tidak menggiring opini agar orang lain mengakui apa jasa-jasa kita. Itu termasuk membanggakan diri tapi nggak kroso. Jadi iki beyen. Kok ngene, gak percaya takokno Pak iku Pak. Asline arep ngomong. Iki nek gak ono aku, ngono kan. Nah, ini tipis tapi sangat berbahaya begini-begini. Semoga semuanya diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, wa aslih li fi dzurriyyati. Selain dia memikirkan amalnya sendiri tadi, bersyukur, orang tuanya juga dia lebih mengoptimalkan beramal soleh untuk diridhoi oleh semuanya. Maka yang keempat adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Dia harus berpikir, kira-kira anakku, zuriyahnya itu nanti bisa melanjutkan perjuangannya enggak? Nek aku iki ahli budal di masjid, anakku budal enggak? Ini barang penting, hal penting. Makanya anak-anak kecil kalau ke masjid niku biasanya nek rame di seneni niku mboten. Nggih, diapakaken. Ditukani ya. Sampai di ciwir napa di uncali sendal napa mboten? Mboten ini ya. Sendale ning jaba. Uncali duit moro. Nek uncali kebos melayu. Anak-anak kecil itu penerus kita. Kalau mereka datang dan kerasan meskipun di sini rame, pesen ini kagem kula piyambak jenengan cocok nggih monggo. Masih rame, masih nek kene iku darus ya ora maca Quran tapi ngentekno puluran tok. Wis ora apa-apa, iku sik alhamdulillah sik gelem enggok ndek masjid. Makanya tulung niki lare-lare alit perlu mereka itu dikasih makanan khusus puluran aja kok popo ngembek tape terus bendino arek cilik-cilik ora pati tertarik ditambahi telur apa papat enten ciki-cikian apa jajan apa lah sing arek-arek cilik-cilik niku saged dugi mriki mlebet tok niku poin mlebet tok teng masjid niku lho itu merasa oh masjid iku seneng aku nek masjid lho iku penting. Jadi apalagi dulu nih kecilan panjenengan turu di masjid, iya, turu masjid nih langgar sampai gelut-gelutan itu loh, karpet ge, belu-belan itu ya kelakon dia.
Rupine eling rupine. Iya. Luar biasa. Ketika anak-anak kita sudah kita persiapkan itu luar biasa. Ningali arek cilik. Aku belum sholat terawih mulai awal sampai akhir. Umur 4 tahun, 5 tahun, rasane koyo aku biyen kok. Umur sakmono durung koyo ngono. Tapi bisa dihitung, begitu. Bisa dihitung. Paling arek 20 sing ngono separuh. Separuh wong kok gak siji lho, separuh nih. Separuh arek. Siji paling pot. Liyane guyon. Tapi ya wis lho jenenge arek. Nah, itu anak-anak kita didik, kita siapkan. Saya pernah punya teman tuh begini dan Bapak Ibu. Saya ketika bertamu itu teman saya baru pulang jemput anaknya masih kecil SD. Itu ketika pulang dia jemput bawa anaknya itu bersamaan sama saya pas datang. Itu kok anaknya masuk duluan itu assalamualaikum mama, langsung cerita. Ternyata ayah tuh pengen kita itu mau diajak ke sana loh. Nggak begitu detail juga ya. Pengen belikan kita ini. Loh nak, ayah itu lo nggak seneng kalau pergi ke sana belikan itu nggak seneng. Belinya itu senengannya ini disebutkan sama ibu. Loh, mah, saya duduk sudah. Loh mah, kan ketika tadi di jalan, yang ada cuma aku sama ayah dok. Mama kan nggak tahu. Bapak yang model gini ini bapak yang berarti bisa komunikasi dengan anaknya. Betapa banyak sekarang bapak-bapak bisu. Ya wes nyemput, nganter ya sudah gitu dok. Apa dikira itu cukup kurang untuk mendidik? Yang saya nggak ingin memojokkan siapapun tidak. Itu juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika bersama Sayyidina Abdullah bin Abbas digonceng sama Rasulullah di onta. Ditanya terus sama Rasulullah, komunikasi. Saya tanya, bapak-bapak kalau ngobrol sama anaknya itu biasanya takonane pertanyaannya nopo? Loh kan, biasanya bingung boleh pertanyaan. Duitmu isi paling itu. Wis mangan di siku paling muternya telu papat itu. Pernah nggak tanya? Tadi di sekolahan kamu diajari apa? Nah, ibu-ibu jelas, kula ora takon, ibu-ibu wis pasti. Bahkan PR anak-anak wis ambrek sing ngerjain ibu kabeh kok. Padahal pekerjaan rumah untuk anak. Akhirnya sing ngerjakno ibu-ibu wis aduh nak ibu wis ora nutut mikir ngene iki. Akhirnya sing ngerjakno guru les. Ya si apik dilesno. Bapak-bapak pernah nggak tanya begitu? Nah, itu ada gunung. Gunung itu yang nyiptakan siapa? Pernah nggak tanya begitu? Kan itu hal sepele tapi akan diingat sampai tua. Oh itu gunungnya namanya apa? Itu Semeru. Itu makhluknya Allah. Nah, satu hari anak saya masih kecil tuh nunjuk ke saya wajah. Ayah Allah, begitu kan saya. Jenengan dikonokno jawab ya apa? Bingung kan? Itu kesempatan kita untuk menanamkan akidah kepada anak kita. Ayah Allah. Duduk sini nak. Tadi nunjuk ayah bilang, ayah Allah. Ayah ini makhluknya Allah. Jadi yang nyiptakan Allah. Gunung itu juga yang nyiptakan Allah. Langit juga Allah. Semuanya yang nyiptakan Allah. Allah itu siapa? Allah itu yang nyiptakan semua ini. Nah. Akhirnya saya berangkat umroh. Anak saya bilang, saya pengen sama ayah. Kemana nak? Ke Ka'bah. Ngapain? Nyembah Allah loh kan, ketemu kan. Oh, berarti gitu. Ada sambungannya. Mereka itu mengumpulkan puzzle-puzzle apa yang didapatkan dari orang sekitarnya, terutama orang tua. Maka orang tua yang intens komunikasi dengan anaknya nanti menjadi orang tua yang diidolakan oleh anak. Nah,
Amin ya rabbal alamin. Cocok didamel nek mboten cocok mboten sah. Nggih. Lanjut. Di ayat ini juga disebutkan, setelah anak dipersiapkan, kita sudah siapkan diri kita, kita berbakti kepada orang tua, kita beramal hablum minan nas kita baik, maka ini tubtu ilaika. Ini kesempatan kita di akhir Ramadan ini kita bertaubat kepada Allah. Berarti tambah tuwa ngono awake dhewe. Nek wis 40 iku wis ngrasa tuwa. Aja wis tuwek sik ora nyebut ae. Tuwe kan poso-poso oh ini rokokan awan-awan nek bengi ya mboten napa-napa Pak. Awan-awan. Umur 70 sik urung gelem ae. Dijak nang masjid urung gelem, dijak sembahyang belas. Ora kok ngesak, ora kok kita itu menghina mereka, tidak. Tapi kita itu kasihan. Kita pikir sebentar lagi itu lo tinggal nyebrang titik gitu. Lewatnya. Wis out gitu. Ngono kok sik tenang ae ngono lho. Jadi nek wis 40 iku ndang ngerem. Di sini jelas disebutkan sudah 40 tahun. Tubtu ilaika. Waktunya bertaubat kepada Allah. Anteng. Ya tetep nyambut gawe. Engko belas orang nyambut gawe nginep di masjid terus. Ada soalnya yang menerapkan begitu, wes hidupnya di masjid, sudah ngurus belas keluarga ditinggal. Selain kita setelah kelima ini nanti diantarkan oleh Allah pada tahap selanjutnya yaitu wa inni minal muslimin. Happy ending. Sesungguhnya aku minal muslimin. Mati dalam keadaan Islam. Tiga rumus tahapan ini loh urip. Kita tinggal menerapkan. Hewa semono. Kari melaku iki lho. Kok ya sikil iki kon melangkah kok ya cek abote. Saya sendiri juga begitu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini ayat ini tidak hanya khusus untuk usia 40 ya, tapi sebenarnya tidak hanya untuk orang-orang yang usia 40. Kalau sudah di atas 40 ya berarti sudah dipersiapkan. Kalau belum berarti monggo. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik. Setuju nggih? Monggo iki kali titik Ramadan iki monggo ditambahi ibadahe lan liyan-liyane mungkin Idul Fitri kita sedaya seneng niku senenge lahir batin. Jadi pas guyu, pas seneng mbek anak bojo itu rasanya lega karena Ramadannya dilalui dengan excellent, dengan elegan, dengan baik. Gusti ini bagi orang-orang yang usia 40 ini saat yang tepat untuk ngerem, untuk kita lebih menata hidup kita, berorientasi, perbanyak orientasi kita kepada akhirat. Kita tinggal sebentar lagi. Kalau yang sebelum 40 kita siap-siap. Bukan berarti saya urung 40 saya tenang aja. Jangan gitu. Itu usia mulai dini sudah dipersiapkan agar 40 itu menjadi usia yang matang. Rasulullah diangkat menjadi Rasul usia 40 karena matang. Apakah tiba-tiba 40 itu tidak? 25 sudah menjadi nabi kan? Berarti sudah disiapkan. Sebelum 25 itu sudah diberikan mukjizat 25 begitu. Lalu 40 menjadi Rasul. Itu usia matang seseorang. Agar kita semuanya ingat kalau sudah 40 iku wis mambu lemah. Aku ora 40, aku swidak ya berarti enggak. Ora lemah iku, watu mah. Mugi-mugi sedaya panjang umur nggih. Amin. Sehat walafiat, sehat zahir batinipun, sehat pikirane, sehat manahe, sehat awake, sehat dompete, sehat keluargane, sehat seluruh
apa yang kita cita-citakan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya nanti kita kembali kepada Allah menjadi wa inni minal muslimin, sungguh saya adalah orang-orang dari golongan orang-orang yang beriman. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemput. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafan selama beberapa pertemuan mulai yang pertama sampai hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga mohon dimaafkan nggih. Minal aidin wal faizin. Nek panggih teng pundi mawon kok ketok wajah iki di sapa mawon. Insyaallah kula nggih. Nggih, insyaallah. Itu menunjukkan bahwa kita itu ada ikatan dan jenengan sekseni karena ini nanti hari ini adalah hari terakhir kita kajian, terus Ramadan Idul Fitri kita sekseni atau sedang Riyadhus Shalihin ini dipun terangkan bahwa nanti di akhirat itu bisa mensyafaati ya teman kita itu. Mungkin jenengan mlebu swarga riyen nggih. Nek pun teng swarga wis keramas macam-macam di swarga. Jenengan toleh-toleh iku sing ngaji Senin subuh Ramadan kok urung di jero swarga ya. Goleki kok ora ketemu. Ternyata kula ning neraka. Jenengan panggil kula nggih. Nggih. Iki janjian pisan iki mumpung sik ning donya iki sik iso ngomongan ngeten iki. Soale nang Riyadhus Shalihin ngoten. Dadi nyuwun nang Gusti Allah niku rumiyin kula sabar saksi. Kula asal sesuatu penting kula amalaken saking niku. Nyuwun tulung jenengan ya Allah. Jenengan angkat mriki. Akhir, oh iya sampeyan saksine ya dibuka CCTV ne. Oh iya ternyata diangkut lebokne swarga kita sedaya reunian dan swarga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun pangapunten matur suwun atas kesempatan yang diberikan pada seluruh takmir juga. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan sedaya. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.